Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sepenggal cerita. Kali ini cerita legenda Tantalanai dari Jambi, Nusantara, Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini agar lebih semangat mengisahkan legenda. Pada pertengahan abad ke-15, di tepian sungai yang membelah negeri Jambi, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja arif bernama Dewa Sekerabah, yang oleh rakyatnya dijuluki si pahit lidah. Gelar itu bukan tanpa alasan, katanya setiap ucapan sang raja menjadi kenyataan, baik doa maupun kutukan. Di bawah pemerintahannya, negeri ini makmur, sawah terbentang luas, sungai penuh ikan, dan jalur perdagangan ramai oleh perahu dagang dari berbagai negeri. Namun, di balik kemakmuran itu, ada satu kelemahan besar, Dewa Sekerabah tidak memiliki keturunan. Kekosongan itu menjadi masalah besar bagi kerajaan. Tidak ada penerus tahta berarti masa depan negeri tergantung pada perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Saat Dewa Sekerabah wafat, kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Negeri Jambi pecah menjadi kelompok-kelompok kecil, masing-masing mengangkat pemimpin sendiri dan saling berperang. Perdagangan lumpuh, rakyat hidup dalam ketakutan, dan asap pembakaran rumah terlihat di beberapa desa setiap harinya. Kekacauan Jambi terdengar hingga jauh ke utara, ke negeri bernama Rabu Menarah di Turki. Di sanalah Tantalanai, seorang penguasa muda yang terkenal cerdas dalam strategi perang dan diplomasi, mendengar kabar bahwa negeri di seberang lautan itu kini tanpa raja dan dilanda perang saudara. Baginya, itu bukan sekadar kabar, tetapi peluang. Dengan armada lautnya yang kuat, ia mengirim pasukan ke Jambi, mengalahkan kelompok-kelompok yang bertikai, dan dalam waktu singkat menguasai istana pusat. Awalnya, rakyat Jambi memandang Tantalanai sebagai penakluk asing. Namun, berbeda dari yang mereka bayangkan, ia memerintah dengan adil, membagi hasil bumi secara merata, membangun kembali desa-desa yang hancur, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam beberapa tahun, Jambi kembali damai. Perahu dagang kembali memenuhi sungai, pasar ramai, dan rakyat mulai menyebut Tantalanai sebagai raja mereka sendiri, bukan lagi orang asing. Namun di balik segala keberhasilan itu, Tantalanai menyimpan satu kegelisahan. Ia tidak memiliki anak. Baginya, semua kemakmuran dan kekuasaan itu tidak berarti jika tak ada penerus yang bisa melanjutkan. Setiap malam, ia berdoa panjang di ruang pribadinya, memohon pada Tuhan agar dikaruniai seorang putra. Ya Tuhan, berilah hamba seorang putra yang akan meneruskan negeri ini, yang akan memimpin rakyatku setelah aku tiada, ucapnya berulang kali dengan nada yang penuh harap. Kekuasaan Tantalanai di negeri Jambi membawa angin segar bagi rakyat. Jalan-jalan diperbaiki, pasar-pasar kembali ramai, dan para petani bisa menggarap sawah tanpa takut dirampok oleh gerombolan perampas hasil bumi. Di setiap sudut kota, rakyat menyebut nama Tantalanai dengan penuh hormat. Namun, di balik senyum sang raja ketika menyapa rakyat, ada satu kekosongan yang belum pernah terisi dalam hidupnya. Ia belum memiliki keturunan yang akan meneruskan tahta kelak. Malam demi malam, Tantalanai duduk sendirian di ruang peraduan, memandang bintang yang bertabur di langit Jambi. Ia sering berdoa dengan tulus, memohon kepada Tuhan agar memberinya seorang putra. Doa itu diucapkan dengan suara yang lirih namun penuh pengharapan. Ya Tuhan, hamba mohon satu anugerah, seorang anak yang dapat menjaga negeri ini kelak ketika hamba tiada, ucapnya suatu malam, sementara sang permaisuri yang setia mendampinginya juga mengamini permohonan itu. Doa itu akhirnya terkabul. Pada suatu pagi yang cerah, tabib istana membawa kabar gembira, sang permaisuri tengah mengandung. Berita ini disambut dengan sukacita, bukan hanya oleh keluarga istana, tetapi juga oleh seluruh rakyat negeri Jambi. Pesta rakyat pun digelar sebagai tanda syukur, dengan tarian tradisional, tabuhan gendang, dan aroma masakan yang membumbung dari setiap rumah. Selama 9 bulan kehamilan, Tantalanai selalu memastikan bahwa sang permaisuri mendapat perawatan terbaik.
Para tabib, bidan, dan pelayan istana selalu berjaga. Sang raja bahkan membatasi perjalanan jauh demi dapat selalu berada di sisinya. Baginya, kehadiran seorang anak adalah hadiah terbesar yang bisa ia terima dalam hidupnya. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, dengan mata tajam dan rambut hitam legam. Tangisan bayi itu menggema di seluruh istana, disambut sorak kegembiraan dari para pelayan dan pejabat kerajaan. Tantalanai menggendong putranya dengan hati bergetar, merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu, ia merasa hidupnya telah sempurna, setidaknya sebelum takdir mempermainkan harapannya. 3 hari setelah kelahiran sang bayi, istana yang masih dipenuhi aroma dupa dan lantunan doa tiba-tiba diguncang oleh kedatangan seorang ahli nujum terkenal dari negeri seberang. Ia diundang oleh penasihat kerajaan untuk memberikan restu sekaligus membaca nasib sang putra mahkota. Ahli nujum itu, lelaki tua berambut putih dengan tatapan dalam dan suara berat, membawa gulungan kain sutra berisi simbol-simbol langit yang ia pelajari sepanjang malam. Setelah berdiam diri memandangi bayi itu cukup lama, ahli nujum perlahan menutup mata dan menggumamkan mantra. Ketika ia membuka mata kembali, wajahnya pucat dan napasnya berat. "Ampun, Baginda," ucapnya pelan, namun cukup jelas untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Anak ini kelak akan menjadi penyebab kematian Baginda sendiri ketika ia beranjak dewasa. Kata-kata itu menggema seperti petir di ruang singgasana, membuat semua orang menatap raja dengan tegang. Tantalanai tertegun, seolah dunia berhenti berputar. Di satu sisi, ia merasakan kasih sayang yang mendalam terhadap bayi yang baru ia gendong 3 hari lalu. Di sisi lain, kata-kata ahli nujum itu menusuk batinnya seperti belati. "Apakah engkau yakin?" tanyanya dengan nada bergetar, berharap masih ada kemungkinan ramalan itu salah. Ahli nujum itu hanya menunduk, mengangguk perlahan, seolah tak ingin menambah beban sang raja. Berita ramalan itu menyebar cepat di dalam lingkaran istana, namun tetap dijaga ketat agar rakyat tak mengetahuinya. Permaisuri menangis diam-diam, tak sanggup membayangkan nasib putranya jika sang raja memutuskan untuk mempercayai ramalan itu. Beberapa penasihat bahkan mulai berbisik-bisik, menyarankan langkah-langkah yang bisa mencegah takdir kelam tersebut. Malam itu, Tantalanai duduk sendirian di ruang peraduan, memandang bayi mungil yang tidur pulas di dalam buaian emas. Hatinya digelayuti pergulatan batin yang berat. Ia ingin menjadi ayah yang melindungi putranya, namun bayang-bayang ramalan itu menghantui pikirannya tanpa henti. Di luar, angin malam berhembus dingin, seolah ikut menyampaikan pesan bahwa jalan yang akan ia tempuh tidak akan pernah mudah. Keesokan paginya, Tantalanai memanggil seluruh penasihat terdekatnya untuk berkumpul di ruang pertemuan. Wajahnya tampak kaku, matanya menyiratkan kurang tidur. Beberapa penasihat langsung menyarankan agar bayi itu diasingkan jauh dari kerajaan. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengusulkan untuk mengakhiri nyawanya demi keselamatan sang raja. Saran-saran itu membuat permaisuri yang hadir dalam pertemuan itu menahan air mata. Permaisuri dengan suara lirih mencoba membela anaknya, mengingatkan bahwa ramalan hanyalah kemungkinan, bukan kepastian. Namun, suara logisnya tenggelam di tengah kekhawatiran para bangsawan yang takut kehilangan penguasa mereka. Tantalanai hanya diam, mendengarkan semua pendapat tanpa menunjukkan sikap. Di tengah kebisuan itu, salah satu penasihat senior yang terkenal bijak akhirnya angkat bicara. Ia mengusulkan jalan tengah, sang bayi tidak dibunuh, namun diam-diam dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh, di bawah pengawasan seseorang yang setia dan mampu melindunginya. Dengan begitu, sang raja terhindar dari ancaman ramalan, dan anak itu masih bisa hidup. Saran itu sejenak membuat Tantalanai termenung. Ia sadar bahwa keputusan ini akan memisahkannya dari darah dagingnya sendiri, namun juga dapat menenangkan rasa takut yang kini menghantui istana. Ia menatap permaisuri, mencari isyarat, namun sang permaisuri hanya menunduk, air mata jatuh membasahi gaun sutranya.
Akhirnya, dengan suara pelan namun tegas, Tantalanai memutuskan untuk menerima usulan itu. Malam itu juga, bayi tersebut akan diam-diam dibawa keluar istana dan dititipkan pada seseorang yang dapat dipercaya. Keputusan ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang kelak akan mengubah nasib kerajaan, sekaligus menuntun pada takdir sebagaimana ramalan itu pernah diucapkan. Keesokan harinya, ketika fajar baru saja menyingsing dan cahaya matahari masuk melalui celah jendela istana, Tantalanai memanggil patih setianya, Datuk Emping Besi. Dengan suara berat, ia mengutarakan keputusan yang membuat patih itu terkejut. "Datuk, bawalah bayi ini ke laut. Buanglah ia jauh hingga tak bisa kembali ke daratan. Hanya dengan itu aku bisa menyelamatkan hidupku dari ramalan yang kelam itu." Suasana hening seketika, hanya terdengar desau angin yang menerobos tirai istana. Datuk Emping Besi terdiam, hatinya bergejolak. Seumur hidupnya ia mengabdi dengan penuh kesetiaan, namun kali ini perintah raja membuatnya gamang. Menatap wajah mungil sang bayi yang masih terlelap, hatinya dilanda iba yang mendalam. "Ampun, Baginda," ucapnya lirih, "apakah tidak ada jalan lain? Bayi ini darah daging Baginda sendiri. Betapa tega bila harus dibuang ke lautan." Tantalanai menutup matanya sejenak, berusaha mengusir rasa iba yang bersemayam di hatinya. Namun bayangan ramalan ahli nujum terus menghantui pikirannya. "Aku tidak sanggup menanggung takdir buruk itu, Datuk. Aku tidak ingin menunggu hingga anak ini dewasa lalu menebas nyawaku dengan tangannya sendiri. Laksanakan titahku, meskipun hatimu menolak," ucapnya tegas meski suaranya bergetar. Mendengar titah itu, Datuk Emping Besi hanya bisa tunduk dengan hati yang hancur. Perintah raja adalah hukum tertinggi, dan ia tidak berhak membantah. Dengan langkah berat, ia mengambil peti kayu yang telah disiapkan, lalu meletakkan bayi mungil itu di dalamnya dengan penuh kehati-hatian. Air matanya menetes tanpa bisa ia bendung, membasahi kain yang membungkus tubuh sang bayi. Di sisi lain, permaisuri yang mengetahui keputusan itu segera berlari menemui raja. Dengan wajah penuh tangis, ia berlutut di hadapan Tantalanai. "Kanda, kumohon batalkan niat kejam itu. Anak ini adalah karunia yang telah kita nanti bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Kanda tega membuangnya hanya karena sebuah ramalan?" Suaranya lirih namun penuh kepedihan, membuat ruang istana dipenuhi isak tangis yang memilukan. Namun tangisan dan permohonan permaisuri tidak mampu meluluhkan hati Tantalanai. Ia berdiri membelakangi permaisuri, seolah tak sanggup menatap wajah wanita yang begitu ia cintai. "Dinda, jangan salahkan Kanda. Semua ini demi kerajaan. Ramalan itu bukan sekadar omong kosong. Jika anak ini dibiarkan hidup di sini, kelak ia akan menjadi pembunuh ayahnya sendiri." Suaranya parau, penuh kebimbangan, namun keputusan telah ia tetapkan. Dengan berat hati, Datuk Emping Besi bersama beberapa pengawal membawa peti berisi bayi itu menuju tepi pantai. Malam itu laut tampak tenang, bulan memantulkan sinarnya di permukaan air. Di bibir pantai, patih itu sempat terdiam lama, menatap wajah polos bayi yang tertidur pulas. "Ampunilah hamba, Nak. Hamba hanya menjalankan perintah," bisiknya sebelum melepaskan peti itu perlahan ke ombak yang mengalun. Arus laut membawa peti kayu itu semakin jauh dari pantai Jambi. Gelombang yang semula tenang berubah menjadi kuat, seolah hendak menelan isi peti. Namun entah bagaimana, peti itu tetap terapung, mengikuti arus yang membawanya ke negeri asing. Malam yang kelam menjadi saksi perjalanan takdir seorang bayi yang dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Beberapa hari kemudian, peti kayu itu akhirnya terdampar di perairan negeri Siam. Saat itu, seorang putri kerajaan bernama Tuan Putri sedang berlayar dengan beberapa pengawal istana untuk sekadar menikmati udara laut. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu terapung di kejauhan. "Lihat, apa itu yang terombang-ambing di air?" serunya sambil menunjuk ke arah benda itu. Para pengawal segera mendayung perahu ke arah yang ditunjuk. Setelah dekat,
Mereka menemukan sebuah peti kayu yang tampak rapat tertutup namun masih cukup kokoh. Dengan susah payah mereka mengangkatnya ke atas perahu. "Buka segera peti ini," perintah Tuan Putri dengan nada penasaran bercampur cemas. Begitu penutup peti terbuka, betapa terkejutnya mereka melihat seorang bayi mungil tertidur pulas di dalamnya. Wajahnya begitu tenang seakan tak tersentuh bahaya. Tuan Putri menatap bayi itu dengan penuh iba. Wajah mungil yang polos itu membuat hatinya luluh seketika. Ia pun memutuskan untuk membawa bayi itu pulang ke istana dan merawatnya layaknya anak kandung sendiri. "Mulai hari ini, engkau adalah putraku," ucapnya lirih sambil menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang. Hari-hari di istana negeri Siam berubah sejak kedatangan bayi tersebut. Tuan Putri yang sebelumnya sering merasa kesepian kini selalu tersenyum. Bayi itu tumbuh sehat, cerdas, dan gagah. Para guru istana melatihnya berbagai ilmu, membaca, menulis, ilmu kanuragan, serta seni bela diri. Tidak butuh waktu lama, bocah itu dikenal lincah, cerdas, dan berani. Waktu bergulir, sang bayi tumbuh menjadi seorang remaja tampan. Ia disenangi para pengawal karena keberaniannya dan disukai para guru karena kecerdasannya. Namun, di balik semua itu, ia sering merasa berbeda dari anak-anak lain. Saat bermain dengan kawan sebayanya, ia kerap diejek karena tidak diketahui siapa ayahnya. Hal itu membuat hatinya gundah. Suatu sore, setelah sekian lama menyimpan kegelisahan, remaja itu memberanikan diri bertanya kepada Tuan Putri. "Ibu, siapakah ayahku? Mengapa teman-teman selalu berkata aku tak punya ayah? Apakah itu benar?" Suaranya lirih, namun sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Tuan Putri terdiam sejenak, menatap anak itu dengan air mata yang mulai membasahi pelupuknya. Dengan napas berat, akhirnya Tuan Putri menceritakan kebenaran. "Putraku, ketahuilah, aku bukan ibu kandungmu. Aku menemukanmu saat bayi, terapung dalam sebuah peti di laut. Pada peti itu ada tanda yang menunjukkan bahwa engkau adalah anak Raja Tantalanai dari negeri Jambi." Remaja itu terdiam, wajahnya seketika berubah pucat. Hatinya bergejolak hebat mendengar asal-usul dirinya. Setelah mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya, amarah berkobar di dalam hati sang anak. Ia merasa dibuang dan dikhianati oleh ayah kandungnya sendiri. Sejak hari itu, ia bertekad untuk membalas dendam. Siang malam ia berlatih keras, mengasah ilmu bela diri, memperdalam jurus silat, dan memimpin pasukan muda di negeri Siam. Semua itu ia lakukan dengan satu tujuan, menantang ayah kandungnya, Raja Tantalanai. Waktu terus berjalan, tubuhnya semakin kuat dan wajahnya semakin tegas. Saat usianya menginjak dewasa, ia mengumpulkan para prajurit dan bersiap berangkat menuju negeri Jambi. Tuan Putri sempat mencoba menahan niatnya, memohon agar ia tidak menyerang ayahnya sendiri. Namun, tekadnya sudah bulat. "Aku harus membalaskan dendamku, Ibu. Tak ada yang bisa menghentikanku," ujarnya dengan sorot mata tajam. Akhirnya, peperangan pun pecah. Pasukan sang anak dari negeri Siam menyerbu Jambi dengan kekuatan penuh. Benteng pertahanan Jambi porak-poranda. Pasukan Raja Tantalanai satu persatu mundur, hingga tersisa sang raja sendiri yang berdiri menghadapi anaknya. Di tengah medan perang, ayah dan anak itu saling berhadapan. Dua jiwa yang terikat darah namun dipisahkan dendam dan ramalan. Pertarungan pun berlangsung sengit. Ayah dan anak itu sama-sama sakti. Serangan demi serangan dilancarkan. Namun pada akhirnya, Raja Tantalanai mulai kewalahan. Tubuhnya terhuyung, napasnya berat, dan pedangnya hampir terlepas dari genggaman. Sang anak berdiri tegak, tatapannya penuh api dendam. Namun di balik itu hatinya bergejolak melihat ayahnya yang renta. Dalam detik terakhir, Raja Tantalanai menjatuhkan senjatanya dan menatap putranya dengan penuh penyesalan. "Jika kau ingin membunuhku, lakukanlah, putraku. Namun ketahuilah, ayah menyesal telah membuangmu dahulu," ucapnya lirih. Mendengar kata itu, hati sang anak luluh.
Ia menjatuhkan senjatanya, berlari memeluk ayahnya sambil menangis. "Ampunilah aku, ayah." Raja Tantalanai pun membalas pelukan itu. Akhirnya, dendam berubah menjadi maaf, dan mereka hidup berdamai, meninggalkan luka masa lalu untuk sebuah awal yang baru. Moral dari kisah ini mengajarkan bahwa ramalan dan ketakutan seringkali menjerumuskan manusia pada keputusan yang salah. Dendam tidak pernah membawa kebahagiaan, justru kasih sayang dan pengampunanlah yang mampu menyembuhkan luka paling dalam. Seorang pemimpin harus berani menghadapi kenyataan dengan hati bijaksana, sebab darah dan ikatan keluarga lebih berharga daripada tahta maupun ramalan yang menyesatkan.